Perkenalkan, nama saya Calvin Alfred Wai. Saya dari kelas 5 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap model SDLC. Tahap-tahap metode prototyping. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, evaluasi prototyping. Yang ketiga, membangun prototyping. Yang keempat, mengkodekan sistem. Yang kelima, menguji sistem. Yang keenam, menggunakan sistem. Yang ketujuh, evaluasi sistem. Kelebihan metode prototyping. Yang pertama, pelanggan ikut dalam pengembangan sistem yang akan memudahkan pengembang mengetahui produk yang diharapkan pelanggan. Yang kedua, analisis kebutuhan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak. Yang keempat, komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kelima, pengembangan akan lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangan metode prototyping. Yang pertama, proses yang dilakukan untuk analisis dan perencanaan terlalu singkat. Yang kedua, kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Yang ketiga, walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Yang kedua, waterfall. Metode waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam kelas siklus hidup klasik. Tahapan model waterfall: yang pertama, rekrutmen. Yang kedua, desain. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, integrasi dan testing. Yang kelima, operasi dan maintenance. Yang ketiga, spiral. Pengertian spiral model. Model spiral merupakan penggabungan dari model prototyping dan model waterfall. Tahapan spiral: yang pertama, identifikasi. Yang kedua, desain. Yang ketiga, construct or build. Yang keempat, evolusi and risk analysis. Kelebihan spiral model. Yang pertama, setiap tahap pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh user dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk user dalam mencari kekurangan kebutuhan. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang keempat, pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Yang kelima, menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko dan pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Yang keenam, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja interaktif. Yang ketujuh, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangan spiral model. Yang pertama, banyak user yang tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak. Yang kedua, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkannya supaya sukses. Ketiga, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Yang keempat, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang kelima, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian dan absolut. Yang keempat, V-model. Pengertian V-model. Model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Tahap-tahap V-model. Yang pertama, rekrutmen, analis, dan acceptance testing.
Yang kedua, sistem desain dan sistem testing. Yang ketiga, arsitektur, desain, dan racun testing. Yang keempat, modul desain dan unit testing. Yang kelima, coding. Kelebihan V-model. Yang pertama, bahasa yang digunakan untuk mempresentasikan konsep V-model menggunakan bahasa formal. Yang kedua, penyesuaian yang cepat pada objek proyek yang baru. Yang ketiga, memudahkan dalam pembuatan dokumen proyek. Yang keempat, biaya yang murah dalam perawatan dan modifikasinya. Yang kelima, V-model sangat fleksibel. Yang keenam, V-model dikembangkan dan dimantain oleh publik. Kekurangan V-model. Yang pertama, aktivitas V-model hanya difokuskan pada proyeknya saja, bukan pada keseluruhan organisasi. Yang kedua, prosesnya hanya secara sementara. Ketika proyek selesai jalannya, proses model dihentikan. Yang ketiga, metode yang ditawarkan terbatas. Yang keempat, goalnya tidak selengkap yang dibicarakan. Yang kelima, V-model adalah model yang proyek orientasi sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Yang kelima, extreme programming. Pengertian extreme programming adalah sebuah proses perangkat lunak yang membantu pengembang membuat kode berkualitas dengan cepat. Tahap-tahap extreme programming: yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, desain atau perancang. Yang ketiga, coding atau pengkodean. Yang keempat, testing atau pengujian. Kelebihan extreme programming: yang pertama, biaya pengembangan lebih murah karena lebih berfokus kepada coding. Yang kedua, feedback yang sangat cepat. Setiap kesalahan ditemukan, maka akan langsung diperbaiki. Yang ketiga, programmer satu komputer sangat efektif dalam membuat pengkodean. Satu membuat kodean, satu menulisnya sehingga kemungkinan kesalahan sangat kecil dapat juga dilakukan bergantian. Yang keempat, banyak ide baru dan berani mencobanya. Yang kelima, user tidak terlibat langsung dalam memantau berjalannya pembuatan sistem. Kekurangan extreme programming: yang pertama, pengembang harus selalu siap dengan perubahan yang ada. Yang kedua, tidak dapat membuat kode yang detail di awal. Yang ketiga, dokumentasi secara formal. Jadi kesimpulan yang saya ambil adalah saya memilih metode waterfall dikarenakan metode tersebut dibuat secara bertahap dan memudahkan saya dalam pembuatan aplikasi yang saya buat. Sekian dan terima kasih.